Oke, kalau gitu kita review dulu trading with staying power. Nah, ini yang kemarin teman-teman. Jadi pengertiannya, ini saya baru bikin dalam bentuk PDF. Nanti yang presentasi belum, nggak apa-apa ya. Seadanya dulu. Kelihatan ya. Jadi untuk pengertiannya, trading with staying power merupakan kemampuan seorang trader untuk tetap bertahan dalam jangka panjang dalam trading forex. Nah, hal ini meliputi kemampuan untuk menghadapi perubahan pasar dan mempertahankan trading plan yang konsisten. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan juga dan saya jabarkan. Jadi staying power ini skill yang dipelajari, bukan bakat dari lahir, tapi skill yang dipelajari. Nggak ada orang lahir ceprot terus tiba-tiba punya bakat trading. Kalau punya anugerah ketampanan mungkin, kalau punya anugerah lahir dari keluarga kaya ya mungkin aja, tapi kalau lahir punya anugerah jago trading, saya rasa itu enggak, karena trading itu skill yang dipelajari menurut saya. Dan semua orang, kita tahu semua orang belajar, nggak semuanya berhasil. Makanya butuh staying power untuk kalian menjadi mungkin 5% dari trader yang sukses tadi. Dan sekarang trader makin banyak, 5% tentu makin banyak juga. Saya harap teman-teman salah satu dari 5% trader yang sukses tadi. Suksesnya trader nggak dilihat dari berapa dolar yang dia dapat, tapi bagaimana trading ini memberikan impact positif, memberikan profit, memberikan hasil yang bisa mencukupi target teman-teman. Targetnya apa, tujuannya tadi apa, visinya apa, penuhi dari hasil trading. Itu makanya visi itu kadang bertahap, visi pertama tercapai, visi berikutnya. Tuh. Kalau visi langsung jauh ya bisa, tapi kan yang kita kejar nggak langsung lompat dari 1 ke 10, 1 dulu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi pengertian staying power adalah itu, teman-teman harus bisa bertahan, mempunyai skill bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi bukan kita bicara 1-2 bulan, kita bicara bagaimana teman-teman bisa menjadi trader dengan experience. Ketika orang tanya, kamu udah berapa lama trading? 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, bagaimana bisa seorang trader bertahan di market selama itu adalah dengan punya staying power. Tuh. Karena market ini berubah juga. Nah, ini kalimat yang berikutnya nih, menghadapi perubahan pasar. Seperti yang kita bilang, psikologi market juga berubah. Ganti presiden, market karakternya juga berubah. Presiden US maksudnya, bukan presiden di sini. Terus presidennya mungkin the Fed juga pasti karakternya bisa berubah lagi. Gimana cara kita bisa menghadapinya? Dan bagaimana cara kita mempertahankan trading plan yang konsisten? Nggak dikit-dikit ganti sistem, dikit-dikit ganti sistem. Pertanyaannya tadi, sistemnya yang bermasalah atau tradernya? Makanya kemarin sempat saya komentarin tuh di TikTok. Gara-gara trading banyak orang bunuh diri. Bentar, yang salah tradingnya atau yang bunuh diri? Kalau gara-gara trading banyak orang yang bunuh diri, saya belum pernah dengar tuh member di NSFX bunuh diri gitu loh. Karena saya yakin member di NSFX tidak asal-asalan tradingnya, tidak gambling, tidak all in. Nah, jadi yang menurut saya yang salah bukan trading forex-nya. Karena trading forex dengan saham dengan yang lain mirip-mirip kok. Kenapa yang dituduh bunuh diri hanya trading forex? Karena banyak oknumnya. Nah, bukan ini kita bedahnya kan bukan cuma tradingnya ya, karena memang ada oknumnya. Nah, kadang oknum ini yang tidak mengedukasi orang dengan baik sehingga orang tergiur aja. Seperti itu. Nah, yang bunuh diri mungkin member binomo, bisa jadi. Bisa aja karena tergiur dengan 1 tahun bisa beli Lambo misalkan, bisa beli Ferrari. Nah, orang kan ya dasarnya orang Indonesia fear of missing out, keponan, pengen itu tergiur, nggak belajar lebih detail apa bedanya real trading dan tidak gitu. Nah, makanya kita kan diberikan logika nih, zaman sekarang kan akses informasi juga gampang, orang yang masih mau mengingatkan dengan baik menurut saya juga masih banyak. Nah, makanya kita jangan jadi orang yang menutup telinga, tapi
mau menampung banyak masukan, berpikir realistis, dan menerapkan di kehidupan kita itu dengan baik. Ini masih tentang mindset juga. Nah, terus berikutnya untuk staying power, kalian harus bisa melihat trading itu dari sudut pandang orang dewasa. Kalau kalian melihatnya dari sudut pandang anak-anak yang kemarin saya bahas, oh trading itu cara cepat kaya, saya benar-benar dengan mudahnya bisa sukses menjadi seorang trader tanpa belajar, terus bisa ibaratnya bisa instan tanpa kerja keras, terus nggak butuh pengalaman, nggak perlu sabar, ya menurut saya kacau, nggak akan bisa menjadi seorang trader sukses. Itu makanya harus melihat trading dari sudut pandang orang dewasa. Orang dewasa itu pasti melihat semua itu penuh pertimbangan, penuh dengan logika, tidak gegabah, realistis tadi. Nah, itu ada di sini semua. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi staying power. Ada mindset, money management, dan trading plan. Jadi mindsetnya berpikir positif. Kita dengan berpikir positif, kita menarik vibrasi positif juga. Kita harus percaya diri. Kalau kita ragu, ya apa yang kita kerjakan tidak akan jadi. Teman-teman bangun bisnis penuh keraguan, gimana berani maju? Terus kita harus disiplin. Teman-teman juga sama, orang berbisnis gak disiplin, misalkan bangunnya kesiangan, terus misalkan tidak disiplin, artinya kita buka toko misalkan asal-asalan, hari ini buka besok tutup, ya kapan kita dapat royal customer atau loyal customer? Karena kita tidak melayani dengan baik. Tentu yang berikutnya adalah sabar. Namanya kita bangun sesuatu, contohnya peribahasa Menara Eiffel pun tidak dibangun dalam semalam. Umpamaan ya, bukan peribahasa ya. Menara Eiffel pun tidak dibangun dalam semalam gitu. Nah, itu butuh kesabaran. Keajaiban dunia itu nggak ada yang dibangun dalam semalam. Nggak tahu tuh kalau candi Prambanan itu 1000 candi itu. Nah, saya baru mau bilang itu tadi. Candi itu. Candi itu apa? Saya pernah dengar ini. Bukan gabutnya ya. Wanita dari dulu memang seperti itu, mintanya aneh-aneh. Minta dibangunin 1000 candi. Tapi nyatanya juga semalam gagal. Tapi memang gagalnya karena ada ini sih, kecurangan dikit ya. Bikin ayam berkokok sebelum waktunya, katanya gitu. Ya, tapi itu satu di antara miliaran orang di bumi yang punya kekuatan sakti. Apakah di zaman sekarang masih ada orang yang memiliki kekuatan sakti dan dimanfaatkan untuk trading forex? Saya belum nemu sih. Kalau ada nanti saya berguru. Yang terakhir adalah sebelum yang terakhir, masih poin berikutnya, sulitnya mempertahankan staying power. Nah, ini kita membahas tentang realistisnya. Tadi tips-tipsnya, kita ke realistisnya. Mempertahankan lebih susah daripada memulai. Makanya di sini tertulis memiliki staying power lebih sulit daripada memulai trading. Di semua bisnis, kadang kita berpikir menjadi sukses itu susah. Tapi semakin kita dewasa, mempertahankan kesuksesan menurut saya jauh lebih susah. Contoh, kita tahu kan, baru hari ini atau kemarin ada kasus ini, anaknya Dirjen Pajak yang mukulin anaknya suatu organisasi, pengurus organisasi. Nah, dia punya kesuksesan, nggak tahu kesuksesannya diraih dengan benar atau enggak. Tapi hancur dalam sebuah kasus. Bahkan dipecatlah, diurusin itu enggak. Mempertahankan ini tadi susah. Kenapa? Ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, godaannya banyak. Setuju nggak itu teman-teman? Ketika kita mendapatkan sesuatu, kadang bibit-bibit sombong mulai keluar, bibit-bibit egois mulai keluar, bibit-bibit keserakahan mulai keluar, nggak puas, pengen lebih. Kita doa dulu pengen hasil sebulan 10 juta. Ketika dapat, kita pengen lebih lagi. Ya itu manusia normal. Nah, tapi kan dari situ mempertahankan sesuatu menjadi lebih susah karena godaannya makin banyak. Ya, itu teman-teman. Sama di trading juga sama. Kadang kita sudah dapat profit, overconfidence-nya muncul, merasa kurang, merasa bisa dapat lebih, merasa analisa kita selalu benar, merasa kita trader terbaik di Indonesia. Endingnya apa?
back to zero, restart lagi dari awal. Kenapa? Gebuk lot, karena overtrade, karena trading hanya berdasarkan insting. Nah itu yang harus teman-teman perbaiki. Sangat penting bagi trader untuk terus belajar dan mengasah kemampuan trading mereka untuk mempertahankan staying power. Di kuncinya apa? Adalah terus belajar dan mengasah kemampuan. Dirangkum menjadi jam terbang. Jam terbang tapi juga sambil belajar, bukan terus jam terbang. Trading udah berapa lama? 8 tahun. Hasilnya apa? Nggak ada, loss terus. Kenapa? Ya karena overload terus. Nah itu bukan jam terbang. Kalian terjerumus di lubang yang sama berkali-kali. Tuh. Nah, saya ngecek dulu. Tadi saya GoFood makanan soalnya. Hanya di NSFX juga agak ini ya. Agak ngeceknya beda. Ngecek live trade, ngecek GoFood. Iya, ini masa tiap ini ngeceknya GoFood bos. Tiap live trade ngeceknya GoFood ini. Tapi ini kan ada rencana kan, kalau kita akan ya kalau ada rezeki dan Tuhan merestui kan bikin trading room di sini. Nanti ketika trading room jadi sambil live trade nanti ada yang online ada yang offline. Nah live trade yang offline nanti kita sediakan F&B, asik kan? Hanya di NS itu. Kita siapin cemilan, snack, mungkin makan, apalagi kalau nanti profit ya kita rayakan bareng-bareng kan, setengah buat teman-teman, setengah buat saya ya. Setengah buat saya nggak saya nikmatin sendiri juga. Saya pakai buat yang lainnya juga, buat nyenengin teman-teman yang nanti hadir di trading room yang di Surabaya. Asik tuh nanti. Doakan teman-teman, saya butuh doanya teman-teman. Kalau saya doa sendiri, wah kurang kenceng lah. Kalau teman-teman yang bantu doa, lebih better harusnya. Nanti kita trading room bareng di high floor kalau direstui tempatnya di sini. Dan itu silakan diakses teman-teman VIP itu dengan free. Bahkan kita sediain snack, makanan, minuman, kopi sepuasnya, Indomie sepuasnya. Kita sederhana tapi kelas. Itu yang asik tuh, sederhana tapi kelas. Kayak ini kan pernah dengeran, lebih baik menangis di atas Lamborghini daripada menangis di atas motor kan, pernah ada kayak gitu. Kalau orang yang mindsetnya tidak ingin maju ya pasti akan menanggap itu dengan negatif. Tapi kalau saya dulu amin. Tapi kalau bisa jangan nangis, tapi amin gitu. Oke, poinnya adalah mengamini yang tadi yang baik. Tapi kalau bisa jangan nangis, jangan sedih lah. Makanya diimbangi, ketika kita dapat rezeki lebih ya berdampaklah positif bagi orang sekitar. Next, tip meningkatkan staying power. Ini masih ada dikit lagi ya. Tips meningkatkan staying power adalah menjaga emosi. Menjaga emosi dan tetap disiplin. Ini mungkin 2 tips ini kan menyangkut tadi, swing trade tadi dari Bos Adelia ini. Swing trade-nya susah menahan. Kalau lagi profit biru dikit mungkin pengen segera close. Nah, jadi memang harus dilatih untuk menjaga emosi dan disiplin. Nah, kalau ini tipsnya masih kurang kena, ya solusi tadi lainnya adalah coba punya 2 akun dikomparasikan. Nanti hasilnya gimana? Mungkin awalnya deposit $1.000 ya dipisah 500. Nanti dilihat mana yang disiplin sama yang tidak disiplin hasilnya seperti apa. Nanti dampaknya udah positif, info ya bos ya. Jadi ternyata tips ini berlaku buat orang lain juga, bukan cuma buat Anko atau buat tim NS saja. Karena itu saya pernah kasih juga tips itu ke tim NS, nggak tahu yang nerapin siapa. Sama tim kendala apa, saya kasih solusi, terapin ya silahkan, tidak diterapin ya nggak masalah. Atau ada solusi lain. Iya itu saya ingat itu Bos Narko, itu mungkin awal mula ternak akun juga ya. Awal mulanya kan coba seperti itu sampai akhirnya mungkin bisa berkembang jadi ada ternak akun ini gitu. Ya, jadi banyak yang dulunya EA itu dioptimasi. Kalau teman-teman ingat, saya yakin teman-teman yang lama mungkin yang pakai EA pada ingat kan zamannya EA kita itu pada seneng cari setup optimasi. Nah sebetulnya optimasi ini kan juga intervensi kan, kita bilang tradingnya udah di reset dengan aman,
tapi nggak puas dengan hasilnya. Akhirnya apa? Diutak-atik biar lebih banyak profitnya. Dan trading ini resikonya sebanding dengan hasil yang bisa kita dapat. Kalau kita pengen hasil lebih, ya resikonya pasti ikut naik. Mau kita tekan resikonya seperti apapun pada saat sebelum ketemu ternak akun, ya susah gitu loh. Karena apa? Karena dalam satu wadah yang sama. Nah, itu sampai akhirnya banyak nih yang profit habis. Profit habis. Yang nggak optimasi ya stabil, bertahun-tahun stabil. Yang optimasi sempat ada yang sebulan sampai 70%, 50%, tapi habis. Faktanya memang seperti itu kok, bukan sistemnya jelek kok. Yang survive sampai detik ini juga banyak, buktinya AI-nya masih dipakai dari awal launching sampai hari ini. Nah, di dunia trading adanya tepat dan tidak tepat. Yang salah kalau teman-teman judi. Tapi kalau teman-teman udah sesuai rule, berarti rule-nya mungkin nggak tepat, harus dimodifikasi sedikit. Sampai akhirnya ketemu ternak akun tadi. Coba kita disiplin, tapi kalau kita punya ide yang lebih bagus, jangan merusak yang sudah disiplin. Gunakan akun lain. Nah, seperti itu. Belajar dari kesalahan nih, jangan jatuh di lubang yang sama. Ya, orang Indonesia sering banget, kadang juga ini oknum ya, kita nggak bilang semua orang Indonesia ya, kita bilang oknum, kadang sering banget udah dibilangi ngeyel, udah tahu ngerokok menyebabkan penyakit, tapi ngeyel masih ngerokok, ya siapa lagi tuh nggak narko ya. Contoh ya, tapi kan belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya adalah punya visi. Jadi trading itu harus punya visi. Kalau kita trading sekedar trading, nggak ada tujuannya. Apa bedanya kita sedang ibaratnya bekerja tapi tanpa tujuan? Ya akhirnya apa? Profitnya tidak kita simpan dengan baik, tapi malah kita puter-puterin lagi ke yang nggak jelas. Bahkan jadi gambling. Itu kerja, tujuannya untuk nabung, biar bisa beli rumah. Kita kan semangat kerja, kita akan menghargai setiap prosesnya dan profitnya. Tuh. Nah, jadi tujuannya harus ada, visinya harus ada. Jadi kalau nggak ada visi, jadinya itu foya-foya tadi. Kang Fauzi langsung inget tuh, visi, misi, foya-foya. Nah itu juga kurang tepat ya. Nah, jadi kalau visi kita kuat, membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan menghindari godaan untuk mengambil keputusan trading yang impulsif. Tuh. Berikutnya adalah trader dapat membangun staying power mereka melalui latihan teratur. D. Membangun kemampuan atau skill staying power dengan latihan yang teratur. Terus latihannya gimana? Adalah dengan melakukan backtesting, simulasi trading, serta memantau performa trading dan menganalisis hasil trading. Atau dalam kurung, kita punya jurnal trading. Buat yang baru mulai, bikin jurnal. Tim NS pun sekarang jurnalnya udah bertumbuk-tumbuk, ratusan ribuan lembar mungkin. Dari jurnal yang berhasil sampai jurnal sistem yang tidak berhasil. Nah, silahkan dibuat kalau teman-teman belum punya jurnalnya. Agar apa? Setiap trading yang kita lakukan itu mempunyai dasar yang kita sendiri sadar. Bukan hanya dengan insting atau feeling tadi. Tuh. Jadi untuk kesimpulannya, dalam dunia trading forex, staying power atau kemampuan untuk bertahan dan tetap konsisten dalam jangka panjang sangatlah penting. Harus memiliki visi yang jelas, trading plan yang konsisten, serta money management yang tepat untuk memperkuat staying power. Selain itu, trader juga harus memperhatikan mindset dan kemampuan mengendalikan emosi, serta terus belajar dan mengasah keterampilan trading mereka lifetime. Mengasah keterampilan trading dan belajar itu lifetime. Jangan pernah merasa puas karena market selalu berubah. Trading forex harus dilihat sebagai bisnis serius dan memerlukan kesabaran, disiplin, dan kemampuan untuk mengambil resiko yang terukur. Tadi, melihat dari sudut pandang orang dewasa. Meskipun memulai trading itu mudah, mempertahankan staying power itu lebih sulit.
Namun dengan latihan teratur, trader dapat membangun staying power mereka dan mencapai sukses dalam trading forex. Quotes-nya adalah staying power adalah kunci untuk meraih keuntungan dalam trading forex jangka panjang. Tuh. Mungkin kalau bosnya ada template jurnalnya, kita bisa minta. Boleh Bos Ade nanti kirim contoh jurnal kita yang teknik M30 dan H4, atau mungkin jurnal tertulis kita juga bisa. Teman-teman mau lihat. Sebenarnya kalau jurnal itu sama seperti rekap mungkin ya Bos Narko ya? Ya, rekap signalnya kita kan. Itu tiap bulan sudah kita share, tiap awal bulan sudah kita share. Jadi hasilnya plus, hasilnya minus untuk per bulan ya, itu bisa teman-teman lihat sebenarnya. Jadi kinerjanya teknik NS seperti apa itu bisa dilihat di channel. Kita info di channel VIP NSFX. Bisa diakses di bagian file kalau yang belum tahu. Nah, itu teman-teman. Nanti bisa teman-teman akses. Setiap jurnal beda-beda ya. Kalau jujur jurnalnya NS ini jurnalnya memang agak rumit karena kita ada template dan ada penjelasan. Nah, teman-teman kalau mau tiru ya silahkan. Kita nanti kasih contoh jurnal kita. Atau mau saya coba contohin jurnal share ya, tunjukin ya. Boleh. Boleh, siap. Kita tunjukin jurnalnya NS. Makanan saya udah dateng guys, sama es tehnya. Ya nggak asam lambung. Pas banget, Bos Narko minum es teh dulu habis ngomong panjang. Gantian, saya nge-share contoh jurnal. Boleh. Habis bahas jurnal, kita masuk ke analisa. Yang nonton udah 55 partisipan ya. Keren. Yang belum join ke grup baru, nanti mungkin bisa dicek, siapa tahu tim NS sudah sempat WA, WhatsApp, minta nomor telepon WhatsApp sama emailnya mungkin dilengkapi, karena hanya dengan itu kita bisa invite teman-teman, karena kita pakai sistem otomatis. Nah, yang belum silakan info ke tim NS. Info ke admin ya. Ya, gimana Mas Adi? Lanjut. Ini jurnalnya. Iya, saya mau konfirmasi aja sih. Udah belum ya? Sudah. Ini contoh yang Januari ya. Jadi kita juga sebenarnya ada seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi per bulan ya, kita rekapnya per bulan. Ini yang berupa outlook, berupa gambar. Jadi entry sell, entry buy, entry sell itu di level berapa aja, di kondisi seperti apa yang kita ambil peluangnya, kita notif, dan tentu aja ini per pair dan ada rekapnya. Nah, jadi rekapnya memang kalau di ini, nah ini ada rekapnya seperti ini. Jadi ada rekapnya berapa kali kena SL, berapa kali kena TP, hasilnya seperti apa, itu ada rekapnya. Ya, dan ini kita bikin tahun-tahun, teman-teman. Ya. Itu contohnya itu Bos Narko. Siap. Jadi itu jurnal. Sebenarnya jurnal di MT4 sudah ada. Ya, jurnal di MT4 itu sebetulnya sudah ada. Cuman kan kalau kita nulis sendiri sama kita cuma sekedar lihat di MT4 kan beda. Tujuannya kan memperbaiki cara trading. Nah, kenapa tim NS juga bikin itu? Karena semua berawal dari bukan trader. Nah, kita punya itu akhirnya apa? Kita menjadi lebih profesional dalam bidang kita. Tuh, ya, mantap banget jurnalnya. Keren, tim NS keren. Bos Ade dan tim yang lain-lain, saya nggak muji diri sendiri ya. Saya bilangnya tim NS loh ya. Tim NS memang keren. Kenapa? Ya, belajar dari pengalaman. Dan silakan teman-teman contoh yang baik-baik. Kalau Bos Narko suka minum Macallan, ya jangan dicontoh, itu nggak baik gitu loh. Contoh yang baik, sama kan? Kita punya orang tua, ya kita contoh yang baik-baiknya. Kita punya teman, ya kita contoh yang baik-baiknya. Mungkin kita baik, teman kita ada yang nggak baik, ya kita kasih masukan dia. Kalau nggak mau kasih masukan, ya udah, nggak usah dipaksa. Dan kita yang rugi, mereka yang rugi sendiri. Tuh, sama halnya. Saya nganggap teman-teman udah suka saudara, udah kayak keluarga, udah teman sahabat bahkan. Kita makanya mau kasih ilmu kita maksimal. Teman-teman nggak dengerin, ya nggak ada ruginya buat saya, nggak ada ruginya buat tim NS. Teman-teman yang akan rugi sendiri nantinya gitu. Nah,
Makanya yang benar-benar mau mendengar dengan baik, saya melihat performa tradingnya, reportnya ke saya, termasuk saya udah pernah withdraw pertama, saya udah memperbaiki, udah nggak pernah MC lagi, tradingan saya sekarang sudah lebih maksimal, itu nyata banyak dan bukan settingan gitu. Nah, mungkin gimana Pak Sadi mau nambahin apa ini? Saya mau share mungkin contoh jurnal personal ya, mungkin bisa jadi gambaran jurnal contoh lainnya lah, jurnal lainnya. Saya coba share ya. Saya rasa mungkin bisa lebih mudah diterapkan teman-teman yang kalau misalkan di luar teknik M30 atau H4 gitu. Buat contoh aja, buat gambaran kalau jurnal itu tidak harus selalu dalam bentuk tabel di Excel gitu. Boleh. Apakah sudah ini? Udah ya. Ini saya ngasih gambaran aja. Ini contoh jurnal saya yang udah lama banget. Tapi masih ada historinya. Jadi dulu itu sempat juga kan mempertanyakan mungkin seberapa bagus sih analisa yang saya buat. Misalkan kalau saya pas buat analisa, kalau saya mau entry, kadang kan bertanya-tanya tuh, yakin nggak sama entry saya, yakin nggak sama trading plan saya, atau seberapa bagus trading plan atau analisa yang saya buat. Akhirnya saya coba buat jurnal. Coba buat jurnal, ini mungkin 50 ya sekitar 50. Jadi dari 50 trading plan yang saya buat, saya nilai berapa yang kena TP, berapa yang kena SL, dan yang kena SL saya coba cari salahnya kenapa, apakah memang market yang nggak sesuai analisa kita, atau ada kesalahan kecil yang kita perbuat. Misalkan nih ada kondisi tertentu yang kita kena SL dikit akhirnya kena TP. Nah, kalau sering seperti itu kan berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di penempatan SL kita. Itu contohnya. Nah, ini gambaran sinyalnya seperti ini. Kalau saya jurnalnya ya. Kalau saya cuman kasih judul sinyal 1 before after lah. Jadi trading plan 1 before afternya seperti apa. Ini contoh ya, dulu ini udah lama banget. Nah, ini before-nya seperti ini. Terus saya rekap juga afternya seperti apa. Oh, ternyata berhasil. Terus yang kedua seperti apa, dibuat before-nya, after-nya seperti apa, di rekap lagi. Seperti itu seterusnya. Nah, ini mungkin buat gambaran aja. Gitu. Seperti itu Bos Narko sharingnya. Terima kasih waktunya. Oh, Bos Narko kayaknya ke-mute ya. Kalau mau ngomong mungkin. Oh iya. Makanya kok apa ini suara saya nggak masuk? Ke-mute. Jadi jurnal saya juga dulu ada di mungkin di komputer salah satu tim, karena kan saya ganti laptop udah berapa kali, ganti komputer udah berapa kali. Setiap ganti laptop atau ganti komputer ada tim yang butuh langsung nih pakai saya ganti lagi, nanti ada butuh nih pakai saya ganti lagi. Nah, jadi jurnalnya dulu bikin terus dan di komputernya masing-masing. Sekarang karena ada tim, terbantu oleh tim. Yang bikin jurnal sekarang udah jatahnya tim NS, udah terbantu. Saya juga thank you banget tim NS sudah bantuin. Makanya kita saling mensupport di sini sehingga dari pengalaman kita saling bisa berkembang. Dari pengalaman kita bisa mendapatkan advice dan bisa berkembang. Nah, kasih es teh guys, jadi nggak fokus. Saya itu kalau lagi ngomong ada iklan, entah orang ngomong atau ngasih es teh itu fokusnya hilang. Makan dulu. Enggak, manis. Oke, lanjut. Oke, gitu bahas tentang jurnal trading. Silakan teman-teman terapkan. Mungkin kalau nanti mau tanya, bosnya saya bikin jurnalnya kayak gini.
bagus atau enggak, sesuai atau enggak, atau ada yang perlu ditambah atau enggak, silakan sharing ke tim NS, kita akan dengan senang hati kasih masukan ke teman-teman. Tuh. Oke, kita masuk ke analisa, karena udah 1 jam, kita hajar analisa, seperti ada peluang. Kita awali seperti biasa. Bos Niko, silakan waktu dan tempat. Bos Niko udah siap analisa atau belum? Sudah, Bos Narko. Oke, kalau itu silakan. Oke, mau minta konfirmasinya dulu nih, apakah tampilan saya sudah berada di MT4 atau belum? Sudah. Oke, siap, terima kasih. Sedikit review juga yang sini untuk yang mau saya analisa itu GBP CHF. Jadi sebelumnya saya sempat gambar juga untuk pola diamond chart pattern ya. Seperti yang sempat dibahas beberapa waktu yang lalu, itu polanya menurut saya terbentuknya cukup bagus. Jadi di sini setelah polanya terbentuk, harga naik cukup jauh. Itu untuk diamond chart pattern yang sempat saya gambar. Dan kalau untuk saat ini saya melihat di sini ada flag pattern ya. Seperti itu. Kalau secara teori flag pattern itu menandakan akan penerusan tren. Jadi yang sebelumnya uptrend, kalau ada flag pattern dia akan lanjut naik. Seperti itu. Ya, kalau sambil saya jawab pertanyaan ya, untuk diamond chart pattern itu pola reversal. Jadi pola pembalikan arah harga. Oke, lanjut lagi. Di sini saya lihat ada pola diamond flag pattern. Ada pola flag pattern aja. Ya, diamondnya hilang ya. Sebelumnya itu yang diamond. Itu. Nah, di sini harga akan berpotensi potensi harga akan kembali melanjutkan trennya, yaitu naik. Seperti itu. Kalau secara teori itu saya baca ada pole, kemudian ada flag-nya dan ada pole-nya lagi. Kalau yang disebut pole itu yang mana? Di sini sambil saya gambarkan. Jadi kalau yang menurut pengetahuan saya, yang pole itu yang kita sebut seperti ini. Ini pole-nya. Terus ini flag pattern, polanya. Habis itu kalau ini break akan naik lagi seperti ini. Seperti itu. Itu analisa dari saya. Jadi kalau untuk saat ini masih wait and see. Kita sambil tunggu harga break dulu. Kalau dari Bos Narko, gimana nih? Apakah ada yang mau ditambahkan? Atau mungkin ada yang mau dikoreksi? Sorry, barusan wirawiri. Diamond pattern. Terus naik, ini diamond pattern-nya. Oke lah ya. Lebih better daripada yang dulu ya, Bos Ade ya. Kayaknya ya. Identifikasiannya kan sesuai yang dibilang dulu, mantul, lebih better lah dari yang sebelumnya. Terus ini flag pattern. Iya, Bos Niko ya. Iya, Bos. Flag pattern lah. Pattern, oke. Berarti kalau flag pattern peluang entry-nya gimana nanti? Ketika harga mulai break di pola flag-nya, jadi ketika break resistennya kita entry buy di situ. Saya agak lupa sih. Flag pattern itu bukannya harusnya miringnya ke bawah ya? Kalau misalkan untuk nge-buy. Ya nggak sih? Kalau dari teorinya iya, Bos Narko. Kan setahu saya gini, kalau dari bawah naik, turun dulu, baru break naik. Nah kalau gini, harusnya breaknya break support, bukan break resisten. Tapi teorinya harusnya dari uptrend, dari downtrend dulu, atau boleh dari bawah ke atas kalau flag pattern gini? Kalau teorinya flag pattern itu kalau di kondisi ini ya, flag dari pola flagnya itu dari bawah ke atas, terus harga membentuk downtrend channel kecil ke bawah. Nah, itu menandakan akan naik lagi.
Oh, berarti kan miringnya harusnya ke bawah. Iya, kalau dari teorinya seperti itu. Oh, ini jadi rame. Tapi kalau gini boleh nggak? Gini. Gini boleh nggak? Kalau dari pola mungkin saya belum nemu namanya ya Bos Narko ya. Kalau pola seperti itu. Oke. Ya itu mungkin masukan buat Bos Niko ya kalau yang ini ya. Karena kita kan tidak boleh menyalahkan analisa. Cuman kalau misalkan analisanya udah meleset jauh gini kan, mungkin teori dasarnya yang perlu diperbaiki, dipahami lagi sih. Jadi miringnya flag pattern itu bukan seperti ini. Miringnya flag pattern kalau Bos Niko mau lihat sebagai continuation pattern, flag pattern ini sebagai continuation pattern, miringnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Tuh. Jadi ibaratnya dia naik, terus koreksi terlebih dahulu, ya kan, untuk lanjut naik, gitu loh. Kalau ini jadi pena, jadi falling wedge kalau miring ini. Biar dia rata, itu tadi. Tuh, jadi mungkin yang perlu diperbaiki adalah kalau kita melihat sebagai mau mengidentifikasi flag pattern, miringnya bukan miring ke atas gitu, balik miringnya. Sambil balas sambil lihat chat. Oke, siap. Terima kasih koreksinya Bos Narko. Siap, sama-sama. Kalau diamond chart pattern pola reversal, diamond chart pattern ya pola reversal. Nah ini benar Bos Narko kalau digambar ya. Ya ini bukan masalah benar ya. Ini kita mengingatkan Bos Niko biar sebagai contoh. Mungkin pemahaman teorinya perlu dibaca lagi tentang pattern-pattern tadi. Itu loh Bos Niko. Pernah saya bilang, ini nggak tahu ini tim NS sudah menerapkan atau ternyata malah tim NS-nya belum menerapkan. Di print yang kemarin saya request itu. Pattern-pattern itu di print. Khusus tim NS jangan A34, A1 atau A2. Di figura, tempelin tuh ke trading room. Siapa tahu masih ada yang masih lupa inget. Nah, Bos Ade langsung nyari itu mau tempel di mana. Kelihatan langsung balade gitu. Tempel di mana lagi? Itu belakangnya Bos Ade aja tuh, tembok masih kosong semua tuh. Cuman itu beton rumah yang lama itu kan itu cor-coran zaman Belanda itu. Kalau nggak salah, itu harus bukan zaman Belanda, iya zaman Belanda itu harus ngeburnya harus pakai mata bur yang kuat. Tempelin yang besar. Di figura simpel aja, nggak usah yang aneh-aneh nanti lebay nanti. Teman-teman juga boleh kan, kemarin teman-teman saya suruh minta ke tim NS juga kalau butuh chart pattern kita udah kategorikan continue atau reversal, kita bikin yang gambarnya HD ya kemarin ya. Kita udah bikin sendiri yang kualitas gambarnya bagus. Nah, teman-teman minta filenya aja, dicetak sendiri boleh. Tuh dicetak sendiri kan, cari tempat percetakan kalau mau murah deket kampus itu kan banyak itu. Nah, cetak yang gede tempelin. Terus Niko perlu tempelin. Nanti kalau misalkan mau bawain tentang chart pattern kan cek dulu bener nggak nih. Nanti salah nggak nih, kebalik nggak nih. Paling sebulan nanti saya jamin di luar kepala. Kalau sering dilihat. Kalau cuma jadi pajangan di trading room ya nggak apal-apal gitu. Cetak di kantor, nah itu Bos Putu Edi, manfaatkan fasilitas kantor. Tak di kantor kan free itu. Nah itu yang mau teman-teman yang mau itu minta aja ke tim NS, minta ke nanti kirim ke ini ke grup sekalian, kirim ke grup VIP itu chart pattern. Nah kita mensupport dalam banyak hal kan, nggak cuma teori tapi toolsnya kita siapin. Tinggal di print aja. Jadi ada continue, reversal, sama yang bisa atas bisa bawah, triangle pattern, dual function, multifunction ya, itu. Nah kemarin seingat saya sudah di share channel, memang sudah di share, mungkin ada yang kelewatan atau ya itu loh, di live trade ini kita banyak ilmu yang mungkin teman-teman kelewatan. Kita review ulang, tradingnya kita entry juga.
Nah, kan kalau teman-teman nggak ikut live trade cuma jadi penunggu grup yang di grup ratusan tapi di live trade cuma puluhan gini kan eman-eman. Nggak bayar loh live trade. Cuman grupnya ke depan kan bayar, cuman member lama kan tetap dapat free. Ya, yang ke depan ini yang udah bayar ya kalian mengeluarkan sesuatu, kalian harus dapat sesuatu. Itu yang mau saya ajarkan. Kalian mengeluarkan sesuatu, kalian harus mendapat sesuatu. Peras ilmunya tim NS banyak-banyaknya. Bahkan fasilitasnya punya nggak cuma live trade. Tunjukin kalau kalian mampu trading. Siapa tahu teman-teman ada yang tarik sharing, masih berlaku loh, kita mau berbagi modal trading tadi. Oke, lanjut. Kita ke GJ. Mau Bos Niko lagi atau saya? Dari Bos Narko gantian saja. Ini Bos Niko ceritanya nggak mental kan ini? Enggak, Bos Narko. Masih aman, Bos Narko. Masih aman ya? Oke. Aman. Oke, trading view atau MetaTrader? Trading view dulu ya, trading view. Kita ke GJ. Nah, GJ ini triangle kita yang udah break, koreksi, mantul naik. Ini dia koreksi, kemungkinan mantul lagi karena resisten ini sudah tertembus, teman-teman. Resisten ini sudah tertembus. Nah, resisten ini sudah tertembus, dia koreksi, kemungkinan akan lanjut up lagi. Apalagi ini kalau kita ukur ya, dari swing sebelumnya ini, yang terakhir ini, level berapa ini? 61.8. Nah, ini kan sempat bikin ekor tapi dia lanjut naik dan tepat di 0.618. Sempat tembus bikin ekor, dia naik lagi, tertahan di sini. Nah, ini juga sebelumnya kan kalau kita lihat, kita bahas chart pattern ya, ini juga kayak ada penan ini. Bener nggak? Kalau koreksi kalau saya salah nih. Ini kayak penan ini kan. Dia kan mengerucut naik, terus dia mengerucut. Nah, naik, terus dia mantul, cuman mantul bawahnya cuma nggak terlalu banyak. Dia naik lagi, koreksi, terus di area support, resisten become support. Ini kalau kita lihat di sini, kita tarik garis horizontal line. Nah, ini kan ada support ini. Ini kan support kan, resisten, dia tertahan, break, resisten become support. Ini juga resisten kuat, menurut saya ini mantul naik. Nah, ini kemungkinan lanjut naiknya cukup jauh. Kalau kita mau entry, stop loss-nya diletakkan di swing low ini, yang sebelumnya ini, bisa kalau mau entry. Melihat trennya, ini kan dia membentuk swing high terus. Menurut saya bisa sih. Mungkin teman-teman ada pandangan lain? Atau Bos Adim ada pandangan lain? Saya masih sama sih Bos Narko. Kalau saya lihatnya masih kuat naik ini. Masih kuat naik ya? Iya, karena trennya masih naik juga, masih uptrend ya. Sempat cenderung sideways tapi kan mulai uptrend dia. Nah, ini kalau mau jangka panjang bisa stop loss-nya di sini atau di swing sebelumnya. Jangka panjang. Cuman kalau buy sekarang ya ini dia udah naiknya agak jauh, ini sekitar hampir 1000 poin ya. Kenaikannya hampir 1000 poin. 1000-an poin maksudnya. Sama ekor ini. Kalau dari saya GBP seperti itu sih. Tapi kalau untuk entry saat ini stop loss-nya agak panjang ke bawah. Kalau peluang buy benar. Kalau peluang buy
ketinggalan kalau peluang buy. Tapi kalau kita bahas kuat naiknya masih kuat naik. Coba nanti ditunggu aja, saran saya ditunggu. Siapa tahu dia bikin pattern yang arahnya menjadi bullish pattern. Entah itu nanti dia membuat sebuah falling wedge, atau membuat sebuah ascending triangle, atau membuat inverted head and shoulder, atau membuat flag pattern tadi. Nah, kita bisa entry buy. Tapi untuk saat ini belum ada pendukung lain. Jadi ya memang masih kuat naik, tapi kita kalau masuk sekarang ibarat udah ketinggalan gerbong gitu loh. Jadi wait and see dulu aja. Next ke pair lain ya. Di GC Bang Yoks. Oke kan? Analisanya. Pair lain tadi apa? Selain GC. Ini banyak yang request GC loh. Apa pada floating GC toh? Euro CAD. Nah, Euro CAD baru EJ ya, Euro CAD dulu. Euro CAD ini saya langsung coba lihat apakah ini adalah pola saya sering lihat orang gambar pola gini ini nyebutnya pola apa ya Bos Ade? Broadening. Iya, pola broadening Bos Anko. Sebenarnya kalau dari teori itu masuknya pola broadening triangle semua, cuman ada namanya sendiri-sendiri setahu saya. Jadi ada broadening apa gitu. Ini kan sebenarnya pola broadening itu kan kayak pola apa? Falling wedge yang kebalik, pola penan yang kebalik gitu itu. Ah ya benar-benar. Di daily coba, di daily ada pattern, nggak ada peluang. Di daily seperti ini pergerakannya. Sekilas dia tertahan di area ini. Kalau kita lihat sekilas ya. Nah, dia tertahan di sini. Jadi teman-teman kalau lihat kan batasnya, batas atas bawahnya ini. Dia sideways-nya di range itu. Belum bisa keluar dari area harga 1.4235 dan 1.46381. Dia supply demand-nya stabil di situ. Nah, coba nanti kita tunggu. Kalau mau dengan pattern kayak gini ya baik ketika di area support, sell di area resisten, atau baik ketika dia break resisten. Mungkin lebih powerful kalau dengan dipadukan pattern-pattern tadi. Tapi untuk sekarang kan dia masih non trending nih, karena saya bilang kenapa non trending, karena dia bentuk pattern. Tapi kalau kita turun di H1 nggak tahu nih, coba H1, nah dia juga bentuknya kurang menarik ini. Kita mau bilang dia sebagai rising wedge juga tidak yang cakep-cakep banget, tidak rapi. Belum lah, nunggu dia naik turun dulu. Masih non trending saya bilang. Tapi dia sideways di daily-nya range ini, range yang cukup besar ya teman-teman ya. Hampatnya pola broadening tadi. Nah, nanti nggak tahu kalau dia break low-nya, ya teman-teman bisa nge-sell dengan target TP sampai di sini. Ini menurut saya, kalau teman-teman bisa tunggu dia break support-nya, teman-teman bisa nge-sell target TP-nya di sini, di support. Untuk pola broadening-nya yang ini. Itu teman-teman. Next-nya ada requestan tadi ECAD, EC Euro JPY. Euro JPY, Euro JPY. Oke Bang, thank you, siap, sama-sama Busi.
Nah, ini ascending triangle ini, cuman dia nggak sampai ke pucuknya. Menurut saya dia kan mantulnya bagus nih. Dari resisten, support, resisten, support, resisten, support. Cukup cantik, cuman memang tidak sampai sana. Dia break resisten, koreksi, dan ini bisa naik lagi. Kita gambar. Kalau ngitung sesuai ascending triangle-nya, kalau sesuai teori loh ya, kita misalkan ingin tahu break-nya semana, ini targetnya sampai sini. Nah, ini swing sebelumnya, kita bisa tentuin TP-nya di sini. Kasih spare dikit lah. Nah, SL-nya berarti sini. Berarti kalau kita entry, ini teman-teman. Kita bantu dengan daily, mungkin segini aja juga. Gampang kita cari best price-nya. Swing. Nah, mungkin gini. Kalau kita tanya setup-nya. Ini Bos Ade ada pendapat. Pendapat saya sependapat, Bos Narko. Ini mirip GBP JPY sih kalau saya lihat. Sebelumnya sideways, tapi udah mulai cenderung dia mengarahnya ke uptrend. Jadi untuk setup juga mirip ya, bisa ambil setup yang kurang lebih tadi GBP JPY kan bisa seperti ini juga kurang lebih setupnya. Jadi saya sependapat, Bos Narko. Wah, ketularan Bos Niko ini. Minta ganti laptop itu. Koneksinya bukan laptop. Laptopnya udah sangar ini. Kalau ganti terus nanti boros nanti. Kita kan tetap harus berhemat dan menabung. Tuh. Gimana nih teman-teman? Euro JPY mau nge-buy for long term atau mau wait and see? Ini ada berita ini. Kapan ini beritanya? 2 Maret unemployment rate dan inflation rate. Kalau yang unemployment rate previous forecast-nya sama. Kalau inflasinya perkiraannya lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil untuk JPY lebih baik. Ya enggak sih? Saya bukan orang ekonomi kalender. Lebih baik, kalau lebih baik berarti turun grafiknya Euro JPY. Nah, itu kalau data ya. Kan kita enggak tahu. Pola apa ini? Ascending triangle bos sih. Polanya ascending triangle. Dia mengerucut, resistennya rata, dia break, koreksi, dan kita sampai. Saya mau masuk aja lah Euro JPY. Peluang kok dilewatkan. Nah, share screen dulu. Nah, mana MetaTrader saya kok nggak muncul? Oh ini, udah muncul ya? MT4 udah muncul kah? Nanti yang $42 ini nanti kita withdraw habis ini. Sudah, Bos Narko. Euro JPY. Sudah muncul MT4-nya. Belum muncul? Sudah. Sudah. Iya. Euro JPY mana? Teman-teman enggak Euro JPY sudah. Oh, ada IB juga ternyata HFM, keren ya.
ada ETH. EOS ini apa ini? Kok nggak muncul? Oh ini. Oke. Ngebuy 0,1 lot. Tadi berapa stop loss-nya? 1000-an poin. Kalau naik, oke kita buy. Kalau saya cari yang pendek-pendek aja untuk stop loss-nya saya letakkan di swing ini. TP-nya sesuai tadi daily. Sinilah. Nah, itulah. Ini kalau mau dicatat nih. Itu yuk bantal mau istirahat. Lagi kedatangan adik saya dari Solo ini. Tadi habis datang ke pameran apa lampu ya? Oh, pameran lampu mobil. Katanya ketemu sama Motomobi, Mobi sama Ridwan Hanif katanya gitu. Lagi seneng dia. Lagi capek tapi. Oke, jadi itu peluang kita pada malam hari ini. Kita analisa lakukan expire-nya. Kita ke Audi JPY. Oke, Bos Putu Edi ini requestan. Habis Audi JPY XAU. XAU kita taruh di belakang aja. Kalau buru-buru nanti teman-teman Tapi BTW ini top record ya. Partisipan live trade-nya kita 70 orang. Keren sih ini. Keren nih. Keren banget ini. Thank you banget teman-teman. Udah menyempatkan hadir. AUD JPY. Nah, ini. AUD JPY. Ini inverted head and shoulder-nya udah kena TP ini. Keren. Ini analisa kapan? Januari. Tapi ini lama ding, tahun lama ding, 2021. Weekly. sorry weekly. Ini JPY pergerakan yang lain. Kita frame lebih kecil, bentar. Kemudian kalau kita lihat downtrend, terus dia break resisten dari trendline channel ini, terus dia naik turun. Jadi kalau kita lihatnya dari sini, dari titik yang terbawah, ini uptrend nih kalau kita lihat dari bawah ini. Ini di daily kan, ya kan? Dan kalau teman-teman lihat kan dengan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, tapi kita lihat lagi nih, powernya gimana nih, kekuatannya ini. Atas supportnya ini. Ketika ini kondisi divergent, tapi dia melengkung turun lagi, ding. Nggak oke. Kalau menurut saya sih masih kuat turun. Karena kalau lihat daily kan ini ada double top kan. Nah, kalau lihat daily kan ini ada double top kecil. Double top imut ini. Cuman di daily loh ya. Kalau masuk A4, kalau teorinya masih double top tadi,
Penurunannya masih agak jauh. Bentar, kita ngitung pakai Vibu aja biar nggak pakai ilmu perkiraan. 168 ini 1.618 ini pas di MA 200 A4. Masalahnya kalau kita nyebutnya ini head and shoulder itu bagusnya kalau dari uptrend, masalahnya dari downtrend dia bentuk head and shoulder gini kurang masuk sih. Jadi kayak kurang oke gitu loh. Karena dia dari downtrend, dari atas ke bawah, terus bikin head and shoulder kan teorinya kan head and shoulder dan inverted head and shoulder adalah pattern pembalikan arah. Ya, pattern reversal pattern. Jadi kalau di sini kan kalau inverted yang muncul dia reversal, tapi kalau yang muncul head and shoulder aneh sih menurut saya. Kurang cantik sih. Apalagi miringnya dari neck-nya satu ke yang satunya ini terlalu ekstrim. Kalau misalkan ini dari downtrend ya, dari uptrend ya, terus membentuk head and shoulder ini miringnya terlalu ekstrim. Masih agak terlalu jauh. Nah, kan miringnya gini. Malah jadi bukan head and shoulder, malah jadi ini. Tapi kurang cantik menurut saya. Mungkin bisa ada pendapat lain, kalau saya kurang menarik ini untuk AUD JPY ini, kurang menarik untuk di entry saat ini. Oke, kita ke XAU dulu. Sempat ada analisa head and shoulder kemarin, ya kan? Ingat kan? Ini teman-teman ingat gak nih? Kita ada analisa head and shoulder, inverted head and shoulder, dan rising wedge. Apa yang terjadi? Sesuai analisa, rising wedge-nya yang break. Berarti inverted head and shoulder-nya gagal, belum terbentuk. Bukan gagal terbentuk, tapi nggak jadi terbentuk. Kalau gagal itu kan sudah terbentuk bagus, tapi harga masuk lagi berarti kan gagal. Kalau ini kan nggak jadi terbentuk. Justru malah ini kemarin sempat analisa rising wedge ini yang lanjut. Meskipun rising wedge-nya juga kalau saya bilang nggak yang cantik-cantik banget, tapi dia cukup oke lah. Nah, dia lanjut turun nih saat ini, masih strong downtrend menurut saya. Kemungkinan kejarnya sampai mana ini? Dia tes supportnya lagi, dia tes supportnya lagi 0.618. Nah, nggak tahu ini kalau bisa naik mungkin saya jadi double bottom. Kalau misalkan dia nggak bisa langsung naik, kemungkinan dia akan kejarnya ke sini dulu. Ini juga support cukup kuat ini. Dia mungkin akan kejar di harga 1808 ini. 1808 itu akan dia kejar dulu. Ya, itu kan ada support kuat tuh. Kemungkinan kalau 1808 itu akan dia kejar dulu. Support become resistant, become support again. Itu akan dia kejar dulu. 1 menit lagi news USD katanya. Iya, jam 20.30. Pak, kita lihat. Mungkin ini udah pas nih. 20.30. Akan berdampak signifikan. Ya, pergerakannya kalau di marketnya HFM lumayan bos, agresif ini. Ini ya.
Nih market nih. Seru nih kalau ngeliat di market watch kalau jam-jam kayak gini. Jadi kadang kalau kita lagi awal-awal trading dulu, kalau saya ingat selalu suka buka ini kelihatan kayak profesional banget tuh. Angka-angkanya bergonta-ganti. Market watch namanya. Nah ini break support, ini analisa yang ODSD. Break support nih. Fundamentalnya USD banget. Ya kalau newsnya news USD kan karena dia termasuk major pair yang paling kuat seperti USD, Euro, Pound Sterling, Japan. Nah, dia akan mempengaruhi pergerakan marketnya juga bisa dibilang cukup kuat. Nah ini kan rising wedge break turun. Ini kalau teman-teman nungguin chart nggak telat bisa entry nih. Drop kayak gini nih. Ya, kalau USD kuat, pair yang belakangnya USD akan downtrend. Betul, karena base currency-nya kan yang di depan, yang belakang kan counter currency-nya. Berarti kalau naik kan base-nya menguat, counternya melemah. Kalau turun counternya yang menguat, base-nya yang melemah. Head and shoulder di USD kemarin longsor. Nih ya. Saya perjelas nih. Nah, ini ya sebenarnya break. Supportnya dia drop, lanjut ke bawah. Ini kalau sesuai teori penguatannya masih jauh nih. Targetnya masih jauh nih. Kalau kita ukurkan ini. Nah, ini targetnya sampai sini. Itu teman-teman. 1,5 jam. Kerasa ya? Nggak kerasa 1,5 jam dan itu teman-teman semua untuk analisa. Nanti kita lanjut di grup. Sudah 1,5 jam kita live trade. Jadi kita sambung lagi di hari Senin. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan selain analisa sih. Kalau analisa kita udah 1,5 jam. Kita weekend dulu juga karena ini udah weekend, marketnya ditutup dengan news, pergerakannya juga kenceng. Kalau saran dari saya, jangan serakah, jangan terlalu berlebihan. Berarti kalau mau trading ya pakai lot kecil-kecil aja biar akun teman-teman itu juga bertahan jangka panjang. Tuh. Mungkin Bos Niko ada mau ditambahkan lagi? Kalau dari saya udah cukup, Bos Narko. Kalau dari saya juga sudah oke.
Sembuh Bos Ade. Makan minumnya dijaga. Siap. Thank Oke. you, Bos Narko. Saya hampir lupa loh. Mau saya akhiri tapi lupa bagi-bagi yang tadi profitnya tadi. Hampir lupa saya. Bentar, saya bagi dulu. Jangan kemana-mana. Ini 65 orang. 65 orang. Nah, Jangan lupa dikurangi 3 Bos Narko. oh iya, 62 orang. 62 orang. Cuman kalau kekecilan banget nanti saya enggak bagi 60 orang. Kasihan nanti cuma dapat 10.000 satu orang. Petang aja nanti. Nah, saya ini mau withdraw dulu. Withdraw berapa berarti ini? $42. $42. Pak Bos Niko bantu hitung. $42 dibagi $42 dibagi 2, bagi 50%. Itu berarti $21. $21 itu berapa rupiah tuh? 300 berapa itu? 315.000. Sudah berkurang ya saldonya ya. Nah, itu udah. $20 kali $21 dikali 15.000 di sana ada peluang 315.000 kita bagi, wah ini susah ini. 15.000 kita bagi, kalau 20 ribuan berapa orang? 15 orang. Ya, kita bagi 16 orang. Apa? Bahkan yang ini TP ini, kalau ini TP nanti profitnya lumayan ini. Yang lagi koreksi ini, Euro JPY. Nah tadi. Kalau ini bank ini profitnya lumayan. Bisa $300. Yang tadi. Berarti kita bagi 16 orang ya, bener ya? 16 orang, satu orang $20.000. Oke kan teman-teman? Ini teman-teman nggak apa-apa kan? Deal kan? Nanti ternyata nggak ini. Cuma 20.000 gitu. Oke kan? Oke, siap. Ya, tetap profit disyukuri, cuman cukupnya mungkin beli mie ayam 2 porsi, ya udah kita beli mie ayam 2 porsi dulu. Nah, karena ini Bos Ade kurang sehat, kita pilih gambarnya yang ini ya. Semoga lekas sembuh. Kita pilihnya semoga lekas sembuh. Ini ada ini. Semoga lekas sembuh sama get well soon. Ini ada kelincinya nih yang kita kasih yang get well soon aja yang pakai kelinci ini. Kebetulan kelincinya juga maskeran nih. Yuk. Masih di tema tahun kelinci Bos Narko. Iya, tema tahun kelinci. Jumlah penerima tadi berapa? 16 orang. Totalnya berarti 20.000, 16 orang. Dan 320.000. 320.000 ucapan profit live trade SFX. Nah, kirim dulu. Untuk GWS Bos Ade, banyak banget yang mendoain Bos Ade cepat sembuh ya, biar cepat sehat. Iya, thank you supportnya untuk teman-teman semua. Semoga lekas fit lagi nih. Amin. Oke itu guys, linknya saya kirim di kolom komentar, silahkan diklik, silahkan diklaim. Syafakalah buat Bos Ade. Syafakalah itu artinya apa teman-teman? Sehat selalu atau semoga lekas sehat. Dan saya pernah dengarnya yang barakalah itu.
Kalau Syafa kalah belum pernah dengar. Jarang dengar mungkin. Ambil belajar kan enggak apa kan, nambah ilmu, nambah pengetahuan. Ini momen-momen fokus klaim dulu Bos Arko. Oh iya, Fokus klaim dulu ini. fokus klaim lu. Langsung hening. Hening ngakak saya. Langsung hening. Dibatin teman-teman. Narko tanyanya nanti dulu. dulu. Udah keklaim semua nih. Udah keklaim semua 20. Udah sukses. Ya, ini 20 orang saya tunggu kalau nggak nge-tag ke IG kebangetan ini. Ayo tag di IG atau di grup terserah. Ini kalau 20 orang, ini kan orangnya dikit nih ya, sampai 65 ya. Sampai nggak nge-tag, wah sedih nanti saya. Ayo tag di IG biar rame nih ini. Ini nama-namanya ada semua ini yang ngeklaim ini kan. Tiap bulan itu ada tiap live thread teman-teman yang ngeklaim itu nama-namanya muncul. Nggak usah saya bacain dah, nggak apa-apa. Ditunggu tag-tagannya aja. Oke, gitu teman-teman semua. Thank you very much buat support teman-teman. Saya senang banget live thread-nya kali ini 70 orang. Mungkin lebih udah ada yang keluar masuk. Ya, nggak masalah. Next time saya harap yang join bisa sampai ratusan, mungkin ribuan orang, karena kita ingin bermanfaat buat teman-teman semua. Makanya dapat ada cabut satu-satu. Nggak usah buru-buru lah, habis klaim masa langsung hilang. Oke, saya Narko Santoso. Mohon maaf jika ada kesalahan apa yang saya sampaikan. Namanya manusia tidak luput dari dosa, seperti biasa. Habis klaim langsung cabut, ya biasa. Habis shocknya keluar langsung hilang. Oke, thank you teman-teman semua. Sekali lagi saya Narko Santoso, pamit undur diri. NSFX, we trade better guys. Bye-bye. We trade better. Thank you ya untuk supportnya dari teman-teman semua. Sekali lagi thank you. See you. See you. Nah, penutupannya maskeran lagi. Sudah semua. Thank you. Jadi ninja lagi ya. Yang dua dah hilang. Kita jadi ninja lagi. Jurus menghilang habis ini. Kocak ya. Lama-lama besar kok kocak lagi. Ya, selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Happy weekend.